Saya, Samardanta Sinulinga, Sarjana Sains Terapan Pariwisata, Magister Pariwisata, dosen Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya berbicara sebagai Ketua Desa Binaan USU untuk Desa Parsingguran 2, Kecamatan Pulung, Kabupaten Humbang Hasudutan, yang erat kaitannya dengan target Universitas Sumatera Utara, bahkan mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk percepatan transformasi digitalisasi, termasuk di dalamnya yaitu usaha USU untuk mendukung digitalisasi UMKM desa melalui aktivitas pengabdian pada masyarakat. Di dalam aktivitas pengabdian masyarakat ini ditargetkan untuk mampu menyasar beberapa indikator kinerja utama. Dari 8 indikator kinerja utama untuk perguruan tinggi, maka pengabdian masyarakat ini mampu mendukung IKU 2, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, IKU 5, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, dan akhirnya sebagai finalisasi tujuannya untuk menyasar dan mendukung IKU ke-8. Secara garis besarnya yaitu Universitas Sumatera Utara mendukung internasionalisasi dalam mencapai World Class University, salah satunya melalui bobot pengajaran dan lain sebagainya, juga di dalamnya adalah pengabdian masyarakat. Dalam video ini, saya ingin menunjukkan pengabdian yang telah kami lakukan di Desa Parsingguran 2, Kecamatan Pulung, Kabupaten Humbang Hasudutan, dengan judul usulan hak kekayaan intelektual bidang sinematografi, yaitu digitalisasi sistem keuangan terintegrasi di Desa Parsingguran 2. Video usulan hak kekayaan intelektual ini juga sudah dipertajam dengan terciptanya sebuah artikel di Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari JPMB yang terindeks Sinta 5 dan berjudul Automated and Measure Managerial System in the Management of Independent Tourism Villages, a case study of Parsingguran 2 Village, Polung Subdistrik, Humbang Hasudutan, Regensi. Seluruh latar belakang telah terkandung di dalam koran digital berikut ini. Diharapkan ranah pengembangan desa wisata yang telah dinaungi oleh Universitas Sumatera Utara tidak lagi dalam ranah teoritis, namun sudah mencapai ranah aplikatif. Video ini ditujukan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual di Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual ataupun LIPI HKI USU, sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor 3, bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Karya ini juga merupakan luaran pengabdian yang didanai dalam program Desa Binaan USU dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Tanpa berpanjang lebar, ini adalah hasil videonya. Kalau bisa 2 orang lah ya, atau 3 orang lah, 3 orang ya. 2 orang, 3 orang bisa. Oke. Satu orang aja dulu. Oke. Iya, karena nanti dia yang ngasih tahu sama teman-teman. 2 orang lah Pak. 2 orang, kemudian saya belum mulai dari ini Pak. Oh, Darwis. Darwis sudah ada di dalam itu. Pak Mario. Sudah. Iya. Nanti kita akan ada 2 aplikasi yang saling terintegrasi ya, terhubung seperti itu Pak. Yang pertama, yang di sini nanti ini akan menampilkan laporan keuangan desa ya, baik itu nanti dari segi pendapatan dan dari segi pengeluaran. Pengeluaran ini kan nanti aspeknya ada gaji, ada biaya operasional dan biaya lainnya Pak. Perawatan gitu. Itu nanti Bapak semua bisa masukkan ke software. Harapannya nanti ketika Bapak membutuhkan laporan tersebut ya untuk dilaporkan, Bapak nggak perlu buat lagi. Jadi dari sistem otomatis tuh ngebuatin. Nah, selanjutnya
kita juga ada aplikasi kasir yang nantinya akan kita gunakan untuk media tiketing ya Pak ya. Untuk sementara Terangkan apanya layarnya Pak? Enggak bukan. Ini tablet. Udah terang. Untuk sementara di sini yang saya catatkan baru 2 ya. Yang pertama tiket masuk mobil sama tiket masuk sepeda motor. Dan Belum juga- masuk orang. Oh. Saya bisa tanya sedikit ya. Tiket masuk ini berdasarkan kendaraan atau berdasarkan orang? Orang. Saat ini. Orang tambah parkir. orang tambah parkir. Berarti nanti parkirnya ada satu. Orang mobil. saya lah bawa mobil. Ya, Bayar berapa saya? 3.000. Mobil. Mobil 5.000 parkirnya. Oh. Orang 3.000. 3.000. Mobil 5.000. Mobil Berarti total 8.000. 8.000. Kalau saya bawa sepeda motor saya parkir bayar. 3.000. Mobil sama sepeda motor sama 3.000. Enggak, mobil 5.000 parkir. Mobil Oh, 5.000. iya. Dan saya Motor 3.000. Orang. Orangnya 3.000. 3.000. Kalau di mobil dia sama motor, kali berapa orang di dalamnya? Iya. Oke. Yang masuk ini umur berapa? Terhitung dia bayar karcis. Terhitung bayar karcis. Umur 5 tahun kah? 5 tahun nggak usah bayar misalnya. Gimana ini? Belum ada perdesnya. Atau apanya? Ada dewasa, ada anak-anak. Oh, kayak gitu. Iya. Lanjut Pak Igo. Oke, ini kita simulasi dulu lah ya Pak ya. Nanti pada dasarnya kita bisa masukkan. Nah, nanti di sini saya sudah buatkan misalnya harga masuk tiket mobil tuh tadi saya buat di sini 20.000, tapi nanti kita bisa sesuaikan Ya. dengan tiket yang kita. Asumsinya ketika nanti wisatawan datang, tim Bapak tinggal pencet aja di sini tiket itu. mobilnya. Ya. Nih, Weh. Jadi tiket mobilnya 1, terus jumlah orang di mobil berapa orang seperti itu kan Pak. Misalnya jumlah orang di mobil ada 4. 5. Bapak tinggal klik aja di sini tiket orangnya berapa. Tuh 2, 3, 4, 5. Misalnya kayak gitu. Di sini kan sudah ada nih jumlahnya 5. Selanjutnya dia bayar totalnya sebentar. Ini tadi saya tiket orangnya karena baru belum saya buatin harganya. Untuk orang ya. Orang tadi 3.000 ya Pak ya. Ya, untuk dewasa 3.000, untuk anak-anak 2.000. Kita buatkan dulu. Tiket orang dewasa Jadi Pak Igo ini menerangkan ada waktunya. di sini. Terus nanti Satu mobil anggap. Satu mobil ada Isinya 5 orang. Isinya 5 orang. Berarti 5 orang misalnya 3 orang dewasa, 2 orang anak-anak. Nah, tiket akan otomatis mensummarize, mentotalkan harga yang harus dibayar berapa. Kita tinggal di sini. Nanti misalnya dia bayar dengan pecahan 50.000, itu ya. Kita bayar. Dia kan kita harus kasih kembaliannya berapa. Nah, selanjutnya orang Bapak tinggal cetak struknya aja. Maka akan tercetak struk ini. Oh, Ini. ya, ini dia. Ya ini dia, Pak ya. Ini dia ya. Masuk keluar dia. Surat langsung. Ngelarang lagi, ngelarang ya. Struk ini nanti satu dikasihkan oleh pelanggan Pelanggan. atau Pengunjung, customer ya. biasanya. Satunya lagi kita bisa cetak Kalau seandainya datang dibutuhkan apa Ketiga. bukti Iya. laporan. tapi ketika Bapak tidak cetak lagi, sebenarnya di Udah laporan masuk. kita ini akan otomatis masuk Pak. Masuk. Jadi Bapak kepala desa walaupun di Malaysia, Iya. Bapak tahu berapa tamu yang hadir ke Nggak bisa dikerjain itu. Padahal masuk orang udah 500 dia kerjain jadi 200, tidak bisa. Ya berarti orang kan harus menunjukkan ini ketika Iya. Iya. kan harus Nggak bisa. susah Pak. Udah tanya begini nih, Ah. mereka hanya print ke pengunjung, ya kan nggak di print per tinggal. Enggak, di sini di sistem tercatat. Masuk. Ini nggak bisa dia kerjain. Nggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Susah. Bisa. Karena Pak Igo yang pegang di Jakarta. Ya. Yang sudah masuk sudah 400 dikerjain jadi 200, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa dikoreksi gitu ya Pak. Ya, Enggak nggak bisa. Pasti nggak bisa kali keluar. Nggak bisa. Nah, nanti di sini Bapak bisa langsung Berarti dapat nih. dengan ini kita nggak usah cetak tiket lagi ya. Iya, itu maksud saya datang ke sini. Iya, nggak usah. Tinggal cetak tiket. Ya. Tinggal duduk-duduk aja di sini. Iya. Iya, betul. Ini belum kami taruh jasa pemandu wisata. Iya, ada pemandu. Itemnya. Jadi kalau seandainya saya pingin ke air terjun Holdung Bagas, Iya. langsung interaksi bayar ke tiketing. Keluarlah nanti ini. Struk jasa. Nanti jadi dia histori buku besar jurnal akuntansi. Nah,
Nah, di situ. Itu dia, Pak. Nanti kayak gini Pak. Jadi nanti kita akan buatkan tadi ya pendapatan tiket. Totalnya tadi di sini 33.000. Udah mau disuruh Saya kawan. kemarin praktek sama Pak Danta ada 50.000. Ya. Nah, kalau Bapak nanti klik di sini juga, dia akan mendetailkan nih selama 1 bulan ada pemasukan berapa aja. Tunjuk, Ini Pak. gitu, Pak. Kan pasti 20, 30, 33. Iya. Kan ada nanti. Ada. Nanti di sini Pak, ketika kita awal login, saya tadi juga sudah buatkan beberapa karyawan lah atau di sini penjaga tiket lah mungkin namanya ya. Nanti kita bisa masukkan Pak. Bapak tinggal setorkan namanya aja ke saya. Nanti di sini siapa penjaganya, dia akan kelihatan. Ya. Pak Mario misalnya. Pak Marihot misalnya. Ya Pak Marihot ini nanti akan punya PIN sendiri untuk masuk ke tabletnya. Jadi selain Pak Marihot, ya nggak bisa akses tablet. Kayak gitu. Iya. Misalnya penjaganya nanti ganti-ganti gitu kan. Iya. Itu bisa kita settingkan PIN-nya. Iya. Jadi Bapak tahu. Intinya kalau yang apa Bapak bilang Margot Lami, Margaret Bot, itu Bapak yang cuma pegang pinnya, Oh ya. yang lain nggak boleh. Jadi Bapak yang malah Bapak yang jadinya. Contoh ini, dia lah mau coba tiket minggu ini. Saya masukkan pinnya gitu, boleh? Enggak, Bapak udah memang udah pegang pinnya dari awal. Ini waktu penyerahan Nah, ini. ada kayak seperti ini Pak. Ya. Ketika misalnya nih tiket 1 kita, Ya. tiket 2 dia mau mulai shift-nya lah. Ya. Kita bisa buatkan PIN-nya Pak. Misalnya PIN-nya 11111. Ya. Oke. Mulai shift. Ya udah, nanti dia masukkan Pak. Dia udah bisa jualan. Misalnya di sini dia ada tiket sepeda motor atau orang dewasanya 2. Dia bayar 50.000, bayar, dia cetak lagi struknya. Tuh selesai. Setelah itu kan ganti orang nih. Ya. Dia harus tutup shift, selesai shift namanya. Nah, jadi jamnya itu Bapak bisa lihat dia berapa jam kerja. Nanti dia tinggal masukin nih berapa uang yang dia setorkan. Iya. Misalnya di sini dia setorkan tuh uang 16.000. Ya. 16.000. Nah, nanti Bapak kan punya PIN sendiri nih. Ya. Pak Kepala Desa lah misalnya nanti Ya. namanya kita buat. Gitu. Bapak bisa cek nih laporannya lewat sini juga. Laporan di sini ada laporan penjualan. Totalnya ada berapa kali transaksi per hari ini. Terus karyawannya siapa aja. Ini bisa kelihatan Pak. Di sini ada laporan karyawan juga. Di sini penginputnya siapa? Nih Pak, biar kelihatan. Ini ada berapa kali input? Itu punyanya Pak Kepala Desa. Kepala Desa SPV. Kalau Bapak tiket sekalian keluar ini berapa? nanti yang teknis. Gitu. Ya. Nanti bisa langsung kelihatan. Ya. Aman lah, sudah aman kita. Iya. Aman. Jadi Oke, Abang kita tanya lagi sama dulu nih aku. nanti masukin pinnya yang tadi. Oke, ini kita simulasi dulu ya Bang ya. Iya. Simulasi aja langsung. Oke. Tetapi jangan abang sendiri. Iya. Masih lihat sama orang itu. Dua mobil datang. Ras dengan Fortuner. Oke. Ras berapa orang? Sabar. Belum ditanya sama Oke, dia. halo selamat pagi Pak. Pagi. Iya Pak, kunjungan kita ini mobil Bapak ada di belakang satu keluarga Pak. Iya, satu keluarga. Kita mau buat satu tiket aja berarti ya Pak ya? Ya, satu tiket aja. Oke. Karena saya ngajak yang bayar dua mobil ini. Oke baik, berarti kita ada dua mobil, sama di sini ada 3 orang dewasa ya Pak ya? Enggak, 12 orang. 12 orang dewasa Satu totalnya. anak-anak. 11 dewasa, 11 dewasa, satu anak. 11 dewasa sama 1 anak ya Pak ya? Iya. Oke, totalnya 75.000 Pak. Oke, saya bayar 100.000. Oke, berarti kembaliannya Bapak bayar 100.000 ya Pak Iya. ya? Berarti kembaliannya itu 25.000 ini Pak, 25.000-nya. Oke. Ini kita cetak dulu tiketnya Pak. Telepon tuh coba ini. Oke, setelah itu selesai. Kasih. Ini nanti bisa ditukarkan ke depan ya Pak ya? Ke pos Pak. Oke. Totalnya sudah pas ya Pak, 75.000 ini kembalian 25.000. Oh, jadi ini yang kami bawa ke sana? Benar Pak. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Udah, tiketing beda. Ganti lagi orangnya. Aku kasih kasus lagi. Udah selesai Abang. Abang udah selesai tugas Abang. Nah, sekarang ini. Datang 2 sepeda motor, 1 mobil. Satu mobil. Sepeda motor udah ada di situ Bang, dah? Sepeda motor udah ada. Udah ada. Oke, datang 2 sepeda motor, 1 mobil. 2 sepeda motor. 2 sepeda motor ya. Oke.
sama 1 mobil. Tanya dulu lah bang. Apa maksudnya? Ini apa? Kan apa yang bertugas? Tanya dulu kalau Sepeda motor 2 orang, 2. Nah, ditanya apa bersama apa enggak ya? Ya, Ya gitu. bapak yang nanya, bapak kan tuan rumah, tanya lah. Halo. Apa bapak sama yang di belakang? Iya sama, Sama. Berarti 2 sepeda motor, 1 mobil. 1 mobil. Isi ini enggak boncengan enggak yang 2 keretanya, Pak? Kalian berapa orang Pak? Ya, kalian berapa orang, Pak? Kalian berapa orang, Pak? 5 orang. 5 orang. Dewasa semua kan? Anak, Pak. 1, 1 anak, 4 dewasa. Iya. 1, 2, 3, 4. Totalnya berapa? Totalnya 54.000, Pak. Ini saya ada uang 75.000. Bayar 75.000. Dalam 75.000. 75.000. 60.000 aja pak. Nanti kalau kayak gitu, kamu masuk custom ini. Custom. Uangnya 60.000. Custom. 60.000. Ini kan pas 60.000. Kan nggak mungkin uang 75.000, 15.000 nya kan percuma ya. Lanjut bayar. Berarti kembaliannya Oh, ada customnya. Nah, mana baliknya? Kan udah aku kasih. Baliknya berapa? Cetak. Ya, langsung dicetak. Dicetak baliknya, 6.000. Mana 6.000? baliknya 6.000. Tiketnya nggak kasih. Tiketnya nggak kasih. Tiket. Iya, orang ini yang tinggal di sini. Oke. Oke. Oke, habis. Sudah sama-sama. Oke, berikutnya lagi. Udah pasti Pak. Ada itu. Ini diselesaikan aja pak. Oke. Jadi, Tinggal bapak ini lagi. Bentar lagi Pak Kepala Desa ya. Ya, bentar lagi pakai bus Berarti ya. bisa sekarang enggak usah lagi ditarik. Oke. Datang 1 sepeda motor aja. Easy aja coba. 1 bus coba. Enggak 1 sepeda motor aja dulu. 1 sepeda motor pun nggak bisa. Berapa orang itu Pak? 3 orang. 3 orang. Dewasa, anak-anak Party. Satu dewasa 2 anak-anak. jodoh solidaritas sudah 3. 2 anak-anak. Oke Pak, bayarnya 17.000 Pak. Ada uang saya 20.000. Ini 20.000. Oke, bayarnya 20.000. Udah ada. Udah. 20.000. Kembaliannya 3.000 Pak sama ininya. Minta kembaliannya. Ini Pak, sama Ada tiketnya. Itu. Ya. Iya, ini pak. Jangan paksa, jangan paksa Pak. Pak, dia gimana? Miringkan. Nah, gini cabutnya Pak. Ini kita bukan. Iya. Nah, Pak Kepala Desa. Pakai des. Sini Pak. Bapak harus paham juga sedikit. Pendatang. Tanya dulu tuh. Sama mobil siswi. Ini Bapak kok berjajar ini, mobilnya 3-3-nya ini. Rombongan Pak. Satu rombongan Pak. Iya. Oke. Kita buat 3 mobil. Iya. Yang saya cek mana ini? Mobil. Pak Isu, dampingi Pak. 2, 3. Oke. Ini udah 3 Oke. pak, 3 mobil. 3 mobil. Ah, 3. Berapa orang rombongan? Saya lihat ini Pak, ada anak-anak ini, ada dewasa ini. Berapa orang tua? Berapa orang ini Pak? 15 orang. 15 orang. Anaknya berapa? 15 orang dewasa. Ini 15 kali Benar, dong. 15 orang kami semuanya Pak. Semua kalau dewasanya berapa? Anak Pak? dewasanya 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anak-anak 4. Mana dia dewasa 11 ya? Anak-anak 4. 1, 2, 3, 4. Oke, totalnya. Oke. Totalnya 101 ribu Pak. Ada 150.000 ini Pak. Oh, enggak ada 20-annya Pak? Enggak ada. Enggak ada. 150.000. Bapak ini orang kaya yang enggak ada. Mana sih Pak? Saya pencet. Bayar pak, ini pak yang bayar lah. Bayar. Oke. Terus Kan ada nih 150 kalau nggak ada di. Ini ada pak 150 bapak tinggal pencet. pencetin 150. Ya. Kalau nggak ada Oke. custom. Kalau nggak ada. Bayar. Langsung bayar. Oke. Nah, Terus kembaliannya ini 49.000 pak. 49.000. Minta Pak Kembalikan Oh, 49.000. ini Pak, kembaliannya. Mana tiketku? Oh, Cetak. Tiketnya pak. Cetak tiket ini. Iya. Cetak. Si ambil Pak. Oke. Nah, ini baru. Kasih tahu caranya Pak. Iya. Oke, makasih Pak. Salah ini Pak. Potongnya, Pak. Salah ini Pak. Kepotong nih nanti tiket. Ya. Harus rapi Pak, harus rapi. Kan gini. Oke. Bapak gini aja potongnya. Oke. Nah. Enggak boleh buru-buru ya. Pak Kepala Desa. Ya. Tiba-tiba terjadi rapat.
Iya. Berapa pemasukan kita hari ini Pak Kepala Desa? Saya ingin tahu Pak Kepala Desa. Jangan saya juga ngerti saya. Nah, nanti untuk pemasukannya Bang nih dalam 1 hari, Bapak nanti bisa cek langsung di sini Pak. Ini ubah aja masuk. Enggak di handphone Bang. Oh, Di handphone. Coba. Oke, Anggaplah ini handphone Bapak ya. Nanti kita install ke handphone Bapak Pak. Iya. selesai. Nah, nanti Bapak bisa cek di sini Pak. Ada kacamata Pak Kades? Dulu aja Pak Kades. Masih bisa saya rasa. Oke. Ini kita selesaikan dulu, berarti kan hari ini udah habis ya Pak ya? Selesai. Selesaikan dulu, uang yang disetorkan nanti bisa dilaporkan tuh yang ada di Iya. kantongnya mereka lah, kayak gitu ya. Iya. Totalnya itu harusnya per hari ini ada Oh dari sini nggak bisa ya? 296.000. Enggak, Ya, ini ada kasir uang kasir Bang. input dulu lah. Ini kan nggak tahu banget, Iya. setornya murah. Input dulu. 260.000. 290 misalnya di Iya. store dia ya Pak ya, 290.000. Simpan. Oke. Nah, nanti Bapak masuk nih. Di sini kan ada SUV. Nih, Bapak tinggal cek aja di laporan. Laporan akan ada, total penerimanya harusnya 296 nih, kenapa yang distorkan cuma 260. Mana nih yang 2000 ya? Ganti gitu ya Pak ya. Kita bisa print juga Pak cetak hariannya ini. Di laporan harian totalnya segini. Berapa kali penerimaan? Inilah yang harus distorkan sama si penjaga tadi Pak. Iya. Kayak gitu. Ini juga masuk Pak, kan sama nih Pak. Hari ini ada 296.000. Iya. Kayak gitu Pak. Jadi Bapak langsung tahu bahwa hari ini ada 296.000 pemasukan. Iya. Itu dia kira-kira Pak terkait dengan aplikasi sistem ini. Cocok Bapak rasa? Cocok kali ya. kali ini. Pasti pertama kita sudah nggak keluar lagi uang untuk cetak tiket. Tiket ya, betul. Ada keluar uang Pak. Ya. Tapi mungkin apa? Di Ini kertas kami ini. ada kasih apa? Gulungan kertasnya. Iya. Oh iya. Ada kami kasih gulungan kertasnya. Keuangan ini bukan hanya terintegrasi Pak. Terintegrasi artinya polos itu digambarkan sama Bapak. Kita juga hati-hati dengan pajak. Nanti kalau seandainya desa wisata Silemeleme ini, desa wisata Pasingguran 2 ini melalui Silemeleme, udah datang lah nanti, berhasil lah ya, berhasil. Sudah ada kafenya jalan, kantor pajak mulai melihat, kan harus ada persenan sama mereka, persen pajak. Karena kafe itu pajak hiburan itu masuk itu Pak. Iya. Nah, wisata juga masuk pajak hiburan. Supaya kalian tidak bermasalah, nanti hubungi Pak Igo. Karena ini masih polos, 3.000 ini masih murni sama kalian. Belum ada ke dinas pariwisata ataupun ke pajak. Iya. Nah, nanti mana tahu lama-lama besar bisa nanti dimasukkan persenan pajaknya kan. Jadi kalian ke inspektorat nggak lagi khawatir membagi-bagi lagi berapa pajaknya ini 2%. Kemarin kan dapat kita 219.000, 297.000 ya. Berapa yang harus kami bayar pajaknya ini? Kami lagi kalkulator dan lain sebagainya. Di sini udah otomatis. Nanti akan muncul nih Pak di yang pajak ini. Pajaknya misalnya 10% nih Iya. dari 296. Dia kurangi otomatis sendiri. Jadi Bapak nggak perlu lagi capek di Excel. Itu maksud saya datang ke sini. Coba Bang, persenkan. Kan biasanya kalian ini capek kali sampai bermalam kalian membuat keuangan desa ini. Nah ini udah nggak usah lagi capek kali untuk membuat lagi mulai dari ulang dari nol. Jadi ini setiap hari sudah ada persenan pajaknya terpotong. Seandainya datang inspektorat, nggak lagi kalian kocar kacir. Itu maksudnya saya datangi Pak Igo ini dari Jakarta ke sini. Nanti untuk settingan ini kita bantu semua sih Pak. Iya. Nah pajak hiburan misalnya 10%. 100%. Ya 100% itu dasar pengenaannya. Iya, Pak. iya. Kadang tuh dari tim pajak tuh ada diskon juga. Oke. Sepeda motor misalnya. Nah ini pilihannya. Ini kita masukkan ada pajaknya satu-satu. Tiket 10%. tiket sepeda motor, tiket mobil, tiket orang kita masukkan pajaknya satu-satu. Itu nanti sama Bang Igo. Hasilnya adalah Bang Igo. Bentar ya, ini masih ini orangnya.
Nah, maksudku Pak Kepala Desa, kalau adanya adik itu di sini, adik itu maksudku anaknya, dia aja yang pegang untuk sistem keuangan ini. Jadi laporan itu tinggal print dari dia. Kalau Pak Kepala Desa, saya pikirkan itu hanya fokus ke relasi saja. Ya, bercakap dengan camat, bercakap dengan bupati, teknis-teknis seperti ini jangan sampai apalah keteteran kayak gitu lah kira-kira. Nah ini misalnya kita buat penjualan 2 mobil sama 10 orang dewasa ya. Totalnya 77.000. Di sini nanti oke, saya lihat. Nah, di sini ada biaya pajaknya berapa? Nah, berapa biaya pajaknya Pak Kades? Dari 290.000 itu? 7.000. 7.000. Ah? Dari 70.000. Persen dia. Dari 70.000 ke jadi berapa? Jadi Pajaknya? 7.000 dibayar 77.000. Jadi beban pajak ini dikenakan ke ke pelanggan. pelanggan ya. Iya. Gitu. Karena kan kita mengutip pajak ya ke mereka. Pak. Jadi pajak. Tapi kalau nanti Bapak misalnya harga 3.000 itu sudah mau include dengan pajak, itu juga bisa decorate. Tapi nanti kita settingkan dulu, Pak. Nah, nanti ada laporan di sini, Pak. Total pajak 7.000. Nah, itu dia Pak. Baru Bapak bayarkan ya. Supaya lunas nih. Ya. Ini kan kita akui dulu pendapatan dan 7.000 itu kita akui pendapatan, Ya. baru kita bayarkan. Nanti kita bisa Bapak catatkan lewat sini pembayaran. Ini kelihatan Pak Kepala Desa nggak ngerti. Tapi Misalnya nih kan uang kita di kas tuh ada 423.000 Pak. Ya. Tinggal masukin aja pajak tadi. Pajak, beban pajak. Nah, jadi kita pun bisa buat Pak beban pajak kita berapa. Jadi nanti waktu kita tekan pajak itu langsung keluar. Langsung kita keluarkan uangnya. Oh, langsung terpotong. Simpan. Nah nanti di sini di laporan keuangannya pasti akan berubah. Oh, Ini ada beban terpotong. pajak 7.000 Pak. Jadi laba bersih kita sebenarnya berapa? Ada 366.000. Itu laba Labanya bersih. ada 366.000. Gitu. Gitu juga kalau misalnya Bapak mau bayar apa ya, gaji harian untuk penjaga parkir gitu kan. Nanti Bapak tinggal input aja di pembayaran ini. Pembayaran diambil dari uang kas mana? Kas tiket ini misalnya komisi untuk penjual tiketnya tuh dari 400.000 dia dapat 200.000 setengahnya misalnya. Kita tinggal cari aja gaji di sini Pak. Gaji kita bayarkan 200.000 hari ini. Lanjut. Di sini kita tambahin keterangan, misalnya gaji, tiket. Simpan. Nanti di laporan Bapak tadi, untuk laba ruginya dia akan otomatis muncul. Nih, biaya gaji 200.000. Besar kan nggak bisa. Biaya gaji 200.000. Ya. Makanya Pak, Ekuret ini ada dia kursusnya. Kursus ini biasanya dipakai. Jadi ya kan Bang? Untuk perusahaan-perusahaan gitulah Pak Nah, biasanya. Jadi kalau seandainya ada yang nganggur di sini Pak, Bapak bisa misalnya apa itu namanya, mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah misalnya, agar anak ini dikursuskan di Ekuret. Kasih pelatihan supaya Kasih dapat sertifikat sertifikat lah Pak. dapat sertifikat nanti ya, dia bisa memegang berbagai macam perusahaan, karena perusahaan yang kayak gini jarang Pak. Kamu mau isunya kan? Jarang sekali ada yang berbasis cloud. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang ini nih megang duitnya ini pribadi. Masuk grosir, beli aqua orang 3.000 masuk, 3.000 nggak tahu dia pajaknya berapa misalnya. Berapa banyak orang yang ada di lubang kesulitan begitu. Bisa disekolahkan di tempat bank itu. Gitu dia kira-kira. Tapi untuk pengelolaan tiketing itu aja lah dulu ya. Kita tinggal klik saja di sini untuk login mulai shift-nya.
Kita tinggal mulai sip, kita lanjutkan. Nanti ketika ada misalnya pengunjung yang datang menggunakan satu sepeda motor, nah dari satu sepeda motor ini ada 2 orang dewasa dan 1 anak. Jadi kita tinggal pilih-pilih saja. Selanjutnya kita tinggal bayar pecahannya. Misalnya uang 50.000, kembaliannya akan ada muncul di sini sebesar 37.000. Nah, selanjutnya juga di sini nanti ada misalnya tiket masuk 1 buah mobil, di dalamnya ada 1 buah mobil, di dalamnya ada 2 orang dewasa dan ada 2 anak. Ya, nanti kita tinggal bayarkan. Itu totalnya nanti akan kelihatannya di sini. Misalnya uang pecahan 20.000, bayar, selesai. Selanjutnya di sini kita tinggal tutup ya shiftnya. Kita selesai shiftnya, total uang yang kita terima ada berapa, misalnya kita tinggal masukkan. Oke, nah shift sudah tertutup, nanti kita tinggal cek laporannya. Selanjutnya untuk melihat laporan penjualan ya kita tinggal masuk ke akun yang supervisor gitu ya. Nanti kita tentukan pinnya jika perlu. Selanjutnya kita di sini tinggal cek nanti nih daftar laporan. Nah di laporan ini akan tertampilkan ya total penerimaan penjualannya, terus total keseluruhan barang-barang yang terjual, terus biaya penjualan, terus laporan karyawan, siapa yang menerima uang, misalnya mungkin ada terima uang 75.000 di sini kalau misalnya kita pakai sales dan lain sebagainya, seperti itu. Nah laporan ini juga nantinya bisa kita cetak ya dalam bentuk laporan shift di karyawan. Di sini kita harus periksa dulu nih laporan shiftnya. Oh di sini misalnya laporan tunainya ada 35.000, total penjualan 30.000, berarti ada selisih 5.000. Kita tinggal cetak nantinya kalau memang misalnya ini mau dicetak, seperti itu. Seluruh kegiatan yang kami lakukan di lokasi mitra dapat diukur secara ilmiah dengan menggunakan metode dan capaian hasil kerja. Diharapkan melalui kegiatan pengabdian ini, Universitas Sumatera Utara dapat menjadi jembatan edukasi yang baik, sehingga antara teori dengan aplikasi berjalan harmonis dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Hal ini diciptakan untuk memperoleh keseimbangan secara fundamental antara kampus dan realita yang terjadi di tengah masyarakat. Saya Samardante Sinulingga, dosen Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, bersama tim pengabdian, juga seluruh mahasiswa yang berperan aktif di kegiatan ini mengucapkan salam dan terima kasih.